pembatasan masalah dan keterbatasan penelitian tentu beda, dan di sini banyak mahasiswa yang keliru ya mencantumkan pembatasan masalah dan keterbatasan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa di subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, karena di channel ini akan ada video-video yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini saya akan berbagi dan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang hal-hal yang memang dirasa sering sekali mahasiswa itu keliru dalam pembuatan skripsi ataupun tesis ya. Salah satunya adalah mengenai pembatasan masalah dan keterbatasan penelitian. Nah, ini kadang ada mahasiswa yang tidak paham apa itu pembatasan masalah. Kalaupun ada di laporan penelitiannya, itu tidak sesuai dan keliru. Nah, untuk itu mari kita simak dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekarang kita akan bicara terlebih dahulu mengenai pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah ini sering juga disebut lingkup penelitian atau scope of research. Nah, pentingnya pembatasan masalah ini biasanya karena permasalahan dalam penelitian itu terlalu luas dan tidak memungkinkan untuk diteliti semua ya oleh peneliti, sehingga perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini pun permasalahan perlu dibatasi karena agar penelitian ini dapat mengarah ke inti permasalahan yang sesungguhnya ya. Inti dari permasalahan yang sesungguhnya agar bisa mengarah ke sana. Maka masalah perlu dibatasi sehingga penelitian yang dihasilkan ini bisa lebih fokus dan tajam. Nah, seperti itu ya. Nah, kebanyakan mahasiswa itu mencantumkan di dalam pembahasan masalah, dalam pembatasan masalah ini keterbatasan waktu ya, terus keterbatasan variabel, ukuran sampel. Nah, itu bukan pembatasan masalah ya. Jadi pembatasan masalah itu bukan merupakan pembatasan akan waktu penelitian, bukan merupakan pembatasan atas ukuran sampel, dan bukan pembatasan lokasi penelitian. Nah, kebanyakan di skripsi mahasiswa itu tercantum itu, dan itu keliru ya. Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman yang sedang menonton video ini dan ngerasa seperti itu, baiknya dihindari. Nah, kemudian terdapat diagram alur bagaimana proses pembatasan masalah ini dilakukan. Seperti yang kita ketahui ya, misalnya dalam bidang SDM kita menemukan satu masalah yang sesuai dengan fenomena dan fakta yang terjadi, ada penurunan motivasi kerja. Itu contoh ya, ada penurunan motivasi kerja. Ketika kita menemukan itu berdasarkan fakta adanya penurunan motivasi kerja, maka masalah-masalah yang timbul atau masalah-masalah yang bisa dirumuskan oleh kita mungkin akan bertanya, apa sih penyebabnya? Penyebab secara internal, penyebab secara eksternalnya apa kok bisa turun? Lalu akibatnya apa kalau motivasi kerja karyawan turun? Kemudian mungkin bisa aja dirumuskan masalah kapan terjadinya penurunan motivasi kerja, atau nambah lagi pertanyaan, siapa yang motivasinya turun? Nah, itu kan jadi luas ya. Ketika kita bicara masalah motivasi atau penurunan motivasi kerja, rumusan yang akan dirumuskan oleh kita itu akan luas. Maka perlu adanya pembatasan masalah ya, keterbatasan sumber dan penelitian, sehingga dari banyak rumusan masalah itu kita ambil misalnya apa faktor-faktor penyebab motivasi itu turun. Kita hanya membatasi permasalahan di lingkup itu saja, faktor-faktor penyebabnya. Kemudian
ada pertanyaan penelitian lalu dirumuskan hipotesis. Nah itu gambaran singkat bagaimana proses pembatasan masalah. Nah lalu hal-hal yang perlu dihindari adalah jangan menganggap bahwa pembatasan waktu penelitian sebagai pembatasan masalah, ya. Itu harus dihindari. Contoh penelitian ini dibatasi dari bulan Januari sampai dengan Juni. Itu bukan pembatasan masalah. Atau penelitian ini mengambil data dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu bukan pembatasan masalah. Lalu pembatasan ukuran sampel. Contohnya misalnya penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 100 orang. Dimasukkan di poin pembatasan masalah. Nah itu keliru dan itu harus dihindari. Kemudian lokasi. Nah biasanya mahasiswa banyak juga yang mencantumkan lokasi di pembatasan masalah. Misalnya penelitian ini hanya dilakukan di kota Sukabumi. Penelitian ini hanya dilakukan di perusahaan X. Itu masuk di poin pembatasan masalah. Nah itu keliru dan harus dihindari oleh teman-teman semua. Nah kemudian ada yang namanya keterbatasan penelitian. Ini biasanya ada di akhir, ya, limitation. Tentu beda pembatasan masalah dengan keterbatasan atau keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini penyebabnya bisa jadi pertama sesuatu yang sudah termasuk di dalam desain penelitian tetapi gagal dilaksanakan dengan baik oleh peneliti. Nah, itu akan masuk ke keterbatasan penelitian. Kemudian sesuatu yang tidak termasuk ke dalam desain penelitian, namun dalam prosesnya itu ada dalam penelitian dan mempengaruhi hasil penelitian. Nah, ini adalah keterbatasan penelitian. Sehingga dalam keterbatasan penelitian pun tidak berisi tentang keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan lokasi, keterbatasan variabel, keterbatasan sampel, keterbatasan alat analisis. Nah, semua yang tadi disebutkan itu sudah harus ada di dalam desain penelitian, bukan di dalam keterbatasan. Nah, ini hal-hal yang sudah diperhitungkan dari awal oleh peneliti, sehingga itu bukan lagi masuk ke keterbatasan. Entah itu waktu, biaya, variabel, ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan yang ada di dalam desain penelitian, tidak termasuk ke dalam pembatasan masalah ataupun masuk ke dalam keterbatasan penelitian. Nah, jadi intinya yang tadi saya sebutkan itu sudah diperhitungkan, ya, sehingga masuk ke dalam desain penelitian. Hasil akhir suatu penelitian bukanlah suatu keterbatasan. Ada juga yang memang mencantumkan bahwa hasil akhir dari penelitian itu keterbatasan. Misalnya keterbatasannya adalah variabel X tidak berpengaruh, atau ada dua variabel yang tidak berpengaruh, sehingga itu dicantumkan dalam keterbatasan penelitian. Bukan itu, ya. Gak masalah penelitian berpengaruh atau tidak, karena memang itu adalah hasil dari penelitian. Intinya keterbatasan penelitian itu berisi yang tadi, ya, sesuatu yang sudah termasuk ke dalam desain penelitian tapi kita gagal melaksanakannya, dan yang kedua sesuatu yang tidak termasuk ke dalam desain penelitian tapi dalam prosesnya kita gunakan itu sehingga mempengaruhi hasil penelitian. Itu keterbatasan penelitian. Jadi itu pembatasan masalah dan keterbatasan penelitian tentu beda, dan di sini banyak mahasiswa yang keliru, ya, mencantumkan pembatasan masalah dan keterbatasan penelitian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.